Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor UINSI Samarinda, Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Yang kami hormati Wakil Rektor UINSI Samarinda. Yang kami hormati Kabiro AUPK UINSI Samarinda. Yang kami hormati penceramah Dr. Iskandar MAG. Wa ya ayyuhal ikhwan wal akhwat al mahbub wal mahbubat, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor UINSI Samarinda, Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La khawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan, sebelah kanan saya Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG. Kita doakan SK-nya segera turun ya, karena paknya sudah nih Pak Bambang, tinggal nunggu SK-nya aja. Sebelah kiri saya Pak Kepala Biro AUPK, Administrasi Umum Perencanaan Keuangan. Betul ya Pak? Karena dulu AUAK, sekarang AUPK. Bapak Dr. Andes Haji Suryansyah MPD. Sebelah kirinya lagi penceramah kita Al Ustadz Dr. Ada M-nya apa enggak Pak Iskandar? Iskandar, enggak pakai M ya. Mohon maaf, MAG selaku penceramah pada sore hari ini. Beliau wakil dekan 1 Fakultas Syariah. Sebelah kirinya Pak Kiai, sudah, ini tidak perlu diperkenalkan lagi, sudah Pak Kiai Nasrun, calon doktor. Kita doakan sebentar lagi. Pak Direktur Peskam. Sebelah kirinya lagi Pak Dr. Ruslan. Ini kalau yang dari PPU ini pasti kenal ini. Ini keluarga besar UIN baru ini. Kita doakan sebentar lagi siap-siap untuk pengabdiannya. Sebelah kirinya lagi Pak Kiai Rifai. Nah, baru saja selesai kuliahnya, langsung S2 ya Ustadz. Segera. Sebelah kirinya lagi Pak Dr. Bambang Ismanto. Belakangnya apa? MH, Pak Dekan Syariah. Yang paling, oh Mas Ramdhani. Nah ini Ustadz kita di Peskam. Kita doakan mudah-mudahan segera selesai juga ini Ustadz Ramdhani. Di sebelah kanan, wah ini kepala humas yang punya gawe besar. Ibu-ibunya nggak ada ya? Para mahasiswa, mahasiswi, hadirin sekalian yang berbahagia. Oh, ketua Dharma Wanita beserta unsur pimpinan yang lain. Wah ini kalau nggak disapa nanti sahur nggak disiapkan. Selamat datang ibu-ibu pimpinan Dharma Wanita, bapak ibu dosen, para mahasiswa mahasiswi sekalian yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari demi hari nuansa spiritualitas kita semakin terasa, dan insya Allah kita akan mengakhiri kegiatan Ramadan Barokah atau apa, gebiar Ramadan. Ini tinggal 4 hari ya, sabar dulu ya. Nah, setelah ini nanti baru kita pulang. Salam untuk orang tua masing-masing. Mohon doanya mudah-mudahan UINSI semakin berkembang dan semakin bisa melayani kita semua. Kita doakan. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya senantiasa menyertai aktivitas kita semua. Sini Pak Dokter, ini Pak WR 3, bapaknya Anda semua ya, harus kenal ini.
Kalau pulang tidak bisa nih temui Pak Abzar untuk sanggup minta pulang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentu atas nama pimpinan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada panitia penyelenggara Gebiar Ramadan di kampus ini, karena saya tahu persis banyak hal yang inovasinya muncul dan baru kelihatan tahun ini. Nah, mudah-mudahan prinsipnya Suzuki ya, tiada hari tanpa inovasi itu juga menginspirasi kita sebagai warga kampus. Dan kayaknya tanda-tandanya juga sudah kita punya itu prinsip itu. Kalau kita mau cermati sedikit dari tahun ke tahun, perkembangan dan pertumbuhan kampus kita ini selalu meningkat. Saya percaya, saya yakin itu semua berkat kerjasama dan sama-sama kita kerja semua antara pimpinan, fakultas, orang tua juga mendoakan dan termasuk juga di dalamnya mahasiswa. Sambil menunggu penceramah, ada dua informasi penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa alhamdulillah tahun ini insya Allah kita ketambahan guru besar sebanyak 2 orang insya Allah. Tidak usah tepuk tangan, disyukuri aja alhamdulillah. Yang pertama Pak Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, beliau Wakil Rektor 1, ini tinggal nunggu saja. Kemudian yang kedua Pak Profesor Dr. Alfitri ya, itu ketua LP2M yang ngurusi nanti kalau penelitian dan pengabdian masyarakat atau KKN Anda semua. Kita bersyukur karena itu menunjukkan bahwa dinamika dan pertumbuhan yang terkait dengan kualitas perguruan tinggi itu akan semakin terasa kalau juga diwarnai atau munculnya beberapa guru besar dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, saya kira ini akan menjadi motivasi bagi Bapak Ibu yang lain, para pimpinan. Kita doakan dan saya semakin yakin tahun-tahun ke depan akan tumbuh guru-guru besar yang lain supaya lebih memotivasi semua kita dalam belajar. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita ini baru saja bersyukur besar, bersyukur banyak kepada Allah SWT karena status kita sudah menjadi universitas. Tetapi saya harus jujur mengatakan bahwa universitas rasa IAIN itu juga masih terasa. Ini tidak boleh lama-lama. Dan alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita berkat kerjasama dan sama-sama kerja. Tahun ini ada penambahan 4 program studi baru di kampus kita. 1 itu dari S2 ilmu Al-Quran tafsir Pak ya. Nah kemudian 3 dari S1 yaitu yang rasa UIN-nya itu muncul, tadris matematika, biologi dan manajemen bisnis. Tapi saya berharap jangan ada yang pindah prodi ya, nanti pindah prodi baru semua ngulang lagi ya kita nih. Sudahlah itu takdirnya adik-adik kita, jatahnya adik-adik kita yang baru mau masuk di kampus kita. Kita bantu sosialisasinya terutama pada saat Anda pulang. Hal lain saya kira banyak informasi-informasi yang sudah diterima dan intinya mari kita bersabar menikmati suasana di sela-sela pasca pandemi ini dengan rasa kesyukuran yang luar biasa karena kita masih bisa. Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat, panjang umur dan nanti setelah Ramadan selesai kita bisa tetap menikmati indahnya dan nikmatnya beruin di UINSI Samarinda. Terakhir sebagai penutupnya kita juga harus semangat karena insya Allah di tahun ini kita sedang proses lelang di atas asrama putra itu di pojok kolam itu kita akan segera punya gedung Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah senilai
dengan isinya 35 miliar. Dan kalau sesuai gambarnya, insya Allah itu akan menjadi gedung yang tercantik dari yang ada. Itu di tahun 2022 ini. Itu hadiah untuk Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Artinya apa? Bahwa tahun 2023 maka Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah harus bergabung di kampus 2 ini. Kita doakan di sana tinggal pasca dan nanti usaha-usaha dari bisnisnya kampus. Nah, kemudian sebagai penutupnya juga saya sampaikan di tahun 2023 sekarang sedang tahap penguatan, insya Allah itu kita juga akan memperoleh gedung PPG. Ini miliknya Fakultas Tarbiyah mungkin ya. Itu juga tidak kalah besarnya. Nah, tempatnya saya masih bingung, ini kita masih ada 2 pilihan antara di depan Asrama Putri dan antara di rektor dengan gedung Febi. Nah, kita nanti takdirnya di mana itu. Nanti kita lihat karena bangunannya cukup besar, paling tinggi nanti. Nah, itu juga akan menjadi simbol kebanggaan kita semua senilai 65 miliar kalau tidak salah. Ini proyek terbesar untuk UIN Samarinda. Saya kira itu sekedar informasi penyemangat kita semua, tetap semangat Bapak Ibu, para mahasiswa semuanya. Dan apabila, nah ini intinya, apabila selama masa pandemi banyak hal-hal yang kurang berkenan karena situasi dan kondisi, mohon dimaafkan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Intinya mari kita sama-sama kerja dan sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada kita semua. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada panitia penyelenggara yang sudah siang malam ya berjuang berbuat untuk kita semua. Kita doakan terutama Pak Agus dan Pak Kiai Nasrun yang memandani kegiatan ini sehat, panjang umur, studinya cepat selesai, tapi tidak boleh nambah istri ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakhtu ila barnamijil ba'da at-tawjihat wal irsyadat ila ustadzina Dr. Iskandar MAG. Fal yatafaddal ziyadatul mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiz zihami, amma ba'd. Begini, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Kepala Biro AUPK, Bapak Dekan, Ibu Dekan, seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, para mahasiswa dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan kesempatan kenikmatan untuk
merayakan nuzulul Quran. Satu momen di mana kita harus ingat dan tidak melupakan sejarah masa lalu ketika pertama kali Quran turun, yang dalam pandangan jumhur ulama turun pada tanggal 17 atau malam ke-17 Ramadan dengan surat yang ke-96 Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mengutip pendapat Imam Hasan Al-Basri, salah seorang ulama sufi yang hidup pada abad kedua Hijriah, beliau menegaskan bahwa ayat 1 sampai dengan 5 surat Al-Alaq yang turun diyakini sebagai surah yang paling pertama turun di bulan Ramadan, tepatnya pada malam ke-17 Ramadan, adalah sebuah ayat yang mengandung muatan yang sangat revolusioner, sebuah ayat yang membawa perubahan besar, perubahan total dalam seluruh tatanan kehidupan manusia. Karena dengan ayat ini turun ke Nabi Muhammad SAW merupakan pertanda penanda diangkatnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas dasar ayat ini yang kemudian menjadi pertanda kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka tugas yang paling utama sekaligus menjadi tugas yang paling besar baginda kita adalah merubah seluruh tatanan kehidupan, tidak hanya soal akidah, sistem keyakinan, kepercayaan, tapi juga merubah seluruh tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan peradaban kemanusiaan. Bukankah kita tahu bahwa sebelumnya masyarakat disebut dengan masyarakat jahiliyah dengan sistem akidah keyakinan yang paganistik, penyembah berhala. Rasulullah kemudian diutus menjadi rasul dengan ayat ini, dengan surah ini menjadi sebuah tonggak besar merubah menjadi sistem keyakinan yang monoteistik, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan akidah paganis, penyembah berhala, menuju kepada penyembah kepada Allah yang Maha Esa dan Kuasa. Masyarakat jahiliyah yang juga dikenal tidak berperi kemanusiaan, yang amoral, yang bejat, yang rusak akhlaknya, yang tidak bisa menghargai harkat martabat wanita, Rasulullah diutus dengan ditandai turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan dengan surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, merubah semua tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang tidak berperadaban menuju pada kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Makanya Rasulullah mengatakan, mendeklarasikan diri, innama bu'istu liutammima maka rimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak dari yang rusak, yang amoral, yang bejat, menuju pada kehidupan akhlak yang mulia, yang terhormat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka mengapa kita merayakan nuzulul Quran? Itu karena kita harus tahu dan paham, kemudian bisa mengambil iktibar pelajaran penting betapa momen itu merupakan momen yang paling menentukan dalam perubahan total kehidupan keagamaan, perubahan total kehidupan sosial kemasyarakatan, berubah total. Hadirin yang saya hormati, kalau kita perhatikan apa sesungguhnya yang menyebabkan tonggak perubahan total itu dengan turunnya surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca. Ada dua ungkapan yang diulang dalam ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Di sini kita bisa paham bahwa apa yang memulai suatu bentuk perubahan total, perubahan menyeluruh yang diawali oleh Rasulullah ketika itu, konsep membaca itu ternyata merupakan konsep yang paling dasar untuk kita memulai suatu perubahan total. Baca dan baca. Apa yang kita baca sesungguhnya, kalau kita analisis struktur kalimat dalam ayat itu, Iqra. Adik-adik mahasiswa yang mungkin belajar tata bahasa Arab, perhatikan ungkapan kalimat, struktur kalimat yang digunakan. Iqra, baca. Fi'il wa fa'il. Ainal maf'ul? Ada enggak? Ahli bahasa mengatakan di ayat itu memang tidak ditampilkan apa yang menjadi objek yang dibaca dengan kata-kata perintah baca. Padahal kalimat baca merupakan kalimat transitif yang memerlukan objek atau maf'ul bih. Tapi baca. Makanya Rasulullah mengatakan ma aqra, apa yang kubaca. Tapi lagi-lagi malaikat memerintahkan untuk baca, pokoknya baca. Di sini kemudian ahli bahasa mengatakan bahwa perintah membaca dalam ayat Iqra yang tidak secara lugas menyebutkan maf'ulnya, objeknya, berarti bahwa kita harus dituntut untuk membaca apa saja yang bisa dibaca. Begitu luas bacaan kita. Kita diperintahkan untuk membaca, bukan sekedar membaca sesuatu yang berbentuk tekstual. Makanya pilihan kata Iqra. Tapi kalau kita mengatakan Iqra'il Quran, jelas yang dibaca Quran. Iqra'il kitab, yang dibaca kitab. Iqra'il risalah, yang dibaca surat. Iqra'il majallah, yang dibaca majalah. Tapi Iqra tidak secara lugas disebutkan di situ, menunjukkan kita harus pandai membaca apa saja yang bisa dibaca. Yang tertulis kita baca, yang tak tertulis yang jauh lebih luas juga harus kita baca, terutama fenomena kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka mengapa kemudian Rasulullah itu membawa sebuah perubahan total dan prinsip membaca itu menjadi penting untuk kita amati dan kemudian kita amalkan, bahwa kita kalau ingin suatu perubahan total ke arah yang lebih baik, maka tidak ada kata kunci yang paling dahsyat kecuali kita harus pandai membaca. Orang pintar pandai membaca, maka tidak ada kata orang pengen pintar tapi malas membaca. Konsepnya adalah baca. Ketika orang membaca dan apa saja yang bisa dibaca, bukankah kemudian pembacaan kita itu melahirkan sejumlah pengetahuan? Ketika orang membaca kehidupan alam semesta, lahirlah ilmu alam. Ketika orang membaca kehidupan petala langit dengan bumi, keadaan gunung-gunung, lahir ilmu geografi, geofisika. Ketika orang memperhatikan kehidupan sosial kemasyarakatan, muncullah ilmu sosiologi. Ketika orang memperhatikan, membaca keadaan bagaimana perekonomian kita sekarang ini, muncullah ilmu ekonomi. Ketika kita memperhatikan diri kita sebagai wujud manusia biologis, muncul ilmu biologi, anatomi. Ketika memperhatikan bagaimana suasana batin kita, jiwa kita, muncul ilmu psikologi, nafsiologi. Ketika memperhatikan bagaimana tingkat kecerdasan, kepintaran kita, muncul ilmu yang disebut dengan IQ, ilmu neurologi, ilmu syaraf yang mengatur unsur syaraf dan kepintaran kita. Kembali bahwa
Dengan kita membaca apa saja yang bisa kita baca, jangan terikat dengan yang tekstual karena terbatas, buku terbatas. Tapi yang paling penting bacalah apa yang bisa kita baca di luar diri kita dan diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri ini begitu banyak bacaan yang bisa melahirkan sejumlah pengetahuan yang luas dan dalam. Tapi ingat bahwa kemudian ada kata kunci dalam ayat itu ketika Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, baca alam semesta, lahir ilmu kealaman, baca diri, lahir ilmu kedirian, baca suasana sosial kemasyarakatan, lahir ilmu sosial, ilmu sosiologi. Tapi jangan lupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hasil bacaan kita yang melahirkan ilmu itu jangan sampai menafikan, menanggalkan adanya kehadiran Allah di sisi kita. Baca dengan menyebut nama Allah. Ada muatan-muatan religius yang harus menyertai ilmu yang kita peroleh lewat pembacaan terhadap kehidupan dan diri kita. Betapa banyak orang pintar dengan ilmu yang luas dan dalam, tapi kehilangan nuansa agama, hidupnya akan hancur berantakan. Profesor Paul Rempes, seorang ekonom, seorang sosiolog, mati bunuh diri. Profesor doktor, nggak jamin kemudian selamat hidupnya kalau tanpa ada unsur iman dan iman di hatinya. Profesor Paul Rempes, seorang sosiolog Eropa, mati bunuh diri, bahkan terkenal setelah dia membunuh anaknya sendiri. Begitu rumit kehidupan sampai kemudian dia tidak punya jalan keluar yang baik, gelap mata, gelap hati, akhirnya akhiri hidup dengan bunuh anaknya agar hilang masalah rumah tangga, bahkan menambah masalah baru, akhirnya dia bunuh diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa begitu banyak orang pintar, begitu banyak orang yang punya ilmu yang luas dan dalam, tapi tidak punya koneksi yang kuat terhadap kesadaran akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang begitu banyak kejahatan, bukan semata-mata pelakunya adalah orang bodoh, bahkan pelakunya orang-orang pintar yang berpendidikan. Auzubillah. Oleh karena itu pesan Al-Quran adalah Iqra bismi rabbik. Imam Shana'i, salah seorang pujangga, mengatakan bahwa kalau orang pintar itu dengan ilmu yang luas dan dalam, tidak punya cahaya iman, tidak ada agama, itu bagaikan seorang pencuri di malam hari yang di tangan itu ada senter, ada lampu. Bagaimana seorang pencuri di malam hari meskipun lampu mati tapi di tangan dia ada senter, maka dia bisa untuk melihat barang-barang mana yang baik-baik bakal diambil dan dicuri. Itulah kemampuan seorang yang pintar dengan ilmu tapi tidak punya secercah iman dan agama di hatinya. Maka ilmu bisa berbahaya bagi dirinya. Maka pesan kita kepada adik-adik semua, terutama mahasiswa, adalah bahwa kita dituntut untuk terus menggali, mencari ilmu seluas dan sedalam mungkin, tak terbatas pada hal yang tekstual tapi bahkan yang kontekstual, kehidupan alam, kehidupan sosial kemasyarakatan. Tapi jangan lupa, ujung dari semua itu adalah membangkitkan kesadaran kita kepada akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang turun pada malam ke-17 Ramadan itu adalah sebuah kitab suci yang betul-betul baru, yang orisinal, yang belum pernah ada serupa itu sebelumnya. Dan karena itu maka Rasulullah itu disebut dengan ummi, umatnya pun disebut dengan ummi. Keutamaan Quran itu adalah digambarkan dengan mengapa kata-kata Quran menyebutkan kalau Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa anzalna ilaika dzikra. Konotasi diturunkan itu memang dari atas ke bawah. Begitu gambaran bahwa Quran itu sesuatu yang tinggi, yang mulia, yang terhormat dari Allah yang maha tinggi. Maka dikatakan Quran diturunkan dari yang paling tinggi dan sumbernya ialah Allah. Maka Allah paling tinggi dan
kalamullah berupa Quran juga memiliki kedudukan yang tinggi, yang terhormat dan mulia. Oleh karena itu maka pesan kemudian adalah kita muliakan Quran, kita tinggikan Quran, karena sumbernya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah al-munazzal. Yang kemudian Quran itu disebut dengan Quran yang mulia, Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Karim. Begitu mulianya Quran itu maka kita hormati, tidak hanya dalam bentuk fisik, Quran yang terbukukan, yang tercetak dihormati, tapi lebih-lebih adalah kandungan makna yang ada dalam Al-Quran itu. Maka oleh karena itu keberadaan Quran dalam Al-Baqarah yang tadi dibaca oleh pembaca kita pada surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Tidak ada guidance, tidak ada petunjuk yang paling lengkap, yang paling sempurna kecuali Quran sebagai kita petunjuk, rambu-rambu kehidupan, rambu-rambu kebaikan. Itu ialah huda, petunjuk. Wa bayyinati minal huda, sekaligus menjadi penjelas. Quran menjelaskan, merinci apa yang menjadi kebutuhan dasar kemanusiaan. Tidak ada rujukan tempat kembali kita untuk mengadu solusi kemanusiaan yang paling hebat adalah Al-Quran. Wal Furqan kemudian sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang jahat dengan yang baik, yang benar dengan yang salah. Tidak ada pembeda yang paling hakiki, yang paling tepat kecuali Quran. Akal boleh salah, tapi Quran senantiasa bayyin, jelas. Maka jangan ikuti kemauan hawa nafsu, karena boleh jadi itu merupakan kesalahan. Hadirin rahimakumullah, maka pesan yang terakhir dalam rangka kita memuliakan Quran, kita perlu membaca, kita perlu memperluas pemahaman dan wawasan kepada Quran. Quran dibaca berpahala meskipun tidak mengerti maksud dan tujuannya. Itulah hebatnya Quran. Tapi akan lebih bermakna kalau kemudian kita paham maksudnya, paham tujuannya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang anak yang diceritakan suatu ketika ingin belajar tafsir Al-Quran. Sang guru mengatakan, kamu ingin belajar tafsir Quran itu bagus, tapi Anda harus saya suruh dulu. Suruh apa? Disuruh untuk menimba air dari sumur, dimasukkan ke dalam bak mandi. Syaratnya adalah Anda harus menggunakan timba dari bahan keranjang tanah yang kotor, yang berlubang. Logikanya kalau dimasukkan ke dalam sumur, diangkat airnya habis, tidak sampai ke bak mandi. Lama-lama kemudian berakhir dan tidak pernah terisi bak mandi dengan air yang diambil dari sumur menggunakan keranjang tanah yang kotor dan berlubang. Sang guru mengatakan bahwa kalaupun bak mandi itu tidak pernah terisi dengan air karena Anda menggunakan keranjang tanah kotor yang berlubang, tapi perhatikan, setiap kali Anda memasukkan keranjang tanah kotor ke dalam sumur itu, kotoran yang melekat di keranjang tanah kotor sedikit demi sedikit akan hilang dan bersih. Artinya apa?
Kita belajar Quran, ingin belajar tafsir, belajar maksud dan tujuan penting, tapi awali dengan kita memulai hal yang ringan. Baca saja meskipun tidak paham makna dan maksud serta tujuannya, itu justru menimbulkan pahala yang besar yang sudah bisa menjadi bahan persiapan memulai bagaimana kita ingin belajar tafsir Al-Quran. Bagaikan kita menyiapkan diri, membersihkan hati, sebagaimana bersihnya keranjang tanah yang kotor kalau sering dimasukkan ke dalam air dalam sumur. Hadirin rahimakumullah, maka oleh karena itu malam 17 Ramadan menyisakan kepada kita bahwa begitu penting Quran dan kita harus pandai dan rajin membaca. Bukankah surga menantikan para pembaca Quran? Al-jannah mustaqah talil Quran. Surga merindukan para pembaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan kualitas kuantitas kita di akhir-akhir Ramadan, karena sekaligus justru di akhir Ramadan Allah akan menguji dan akan memberikan keberkahan yang jauh lebih besar. Khairum min alfi syahr. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan, ketegaran kepada kita dan istiqomah menjalankan ibadah puasa yang sudah memasuki hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-barnamajul ba'dah qira'atud du'a ila ustadzina Muhammad Nasrun MPDI, fayatafaddal ziyadatul mashkura. Ala hadiniha wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya muslimina wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nazim ahwalana wa hassin akhlaqana wa hassin akhlaqana wa khallisna min alamil faqri wal dhul wa asimna min al bala'i wal waba'i ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'un du'a. Allahumma ja'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'ani wal ahadith. Allahumma ja'alna min ahli Allah ta'ala. Allahumma ja'alna ya Allah, ij'alna ya Allah, ij'alna ya Allah min muhibbin al-Qur'an. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha lana ya Allah ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.